Oke, halo halo halo, selamat datang kembali di program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata AI. Petrikor nomor 26, ini kira-kira sekarang produksinya sebulan sekali dengan kata yang lebih sedikit, nggak apa ya, karena udah mulai kekurangan kata-kata, kecuali kalau nanti ada kasus-kasus khusus ya. Oke. Nah, untuk episode kali ini kita mau bahas literasi dan numerasi ini, sesuatu yang mungkin ya apa ya, lagi hit gitu kalau di dunia pendidikan ya sekarang, istilah literasi dan numerasi. Tapi aku pengen melihatnya dalam perspektif etimologi gitu ya. Nah, etimologinya itu sebenarnya apa sih? Sederhana saja. Nah, literasi itu asal katanya Latin. Jadi 2500 lebih tahun yang lalu, artinya ya letters gitu. Letters apa? Huruf-huruf dalam alfabet gitu ya. Litera. Nah, dia masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris itu malah bukan dari kata literasinya itu sendiri. Jadi yang muncul terlebih dahulu di abad 19, 1800-an akhir gitu ya, itu yang muncul adalah kata iliterasi untuk gambarin orang yang nggak bisa baca tulis gitu ya. Barulah kata literasi itu muncul setelah ada kata iliterasi dalam bahasa Inggrisnya ya gitu. Nah, literasi dalam bahasa Inggris itu jadi berkembang. Wah, ini makanya gambarnya bunga ya, kembang. Jadi maknanya itu berkembang. Jadi yang tadinya apa namanya sekedar masalah orang bisa baca tulis, itu sekarang lebih ke apa ya, kemampuan kognitif seseorang untuk memahami konteks atau domain tertentu gitu ya. Jadi apalagi di abad 20 sekarang kita udah masuk abad 21 setelah adanya komputer itu ya. Jadi ada apa, digital literacy gitu, ada media literacy, literasi media, literasi apalagi digital, ada literasi yang lain juga. Jadi setiap ada domainnya biasanya dikasih kata literasi gitu ya. Kayak lebih akhirnya lebih ke pengetahuan tentang domain tersebut gitu. Walaupun kalau apa scholars atau peneliti juga literasi itu nanti definisinya lebih dalam sekedar hanya mengetahui tentang sebuah domain gitu. Tapi akarnya memang akar etimologinya adalah terkait dengan huruf gitu, melek huruf gitu ya. Yang tadinya melek huruf akhirnya berkembang jadi melek baca gitu ya. Jadi apa? Dari buta huruf jadi buta membaca gitu. Nah, terus berkembang lagi jadi buta membaca fungsional. Bisa baca tapi nggak bisa baca yang fungsional dan sebagainya. Jadi kata literasi ini adalah salah satu contoh kasus kata atau kosakata yang dia itu mengalami perkembangan makna gitu ya. Jadi berevolusi maknanya dari yang sederhana, lalu semakin ke sini semakin lama jadi semakin kompleks. Itu contoh istilahnya apa, lexicon evolution, apa evolusi kosakata gitu ya. Kosakata katanya jadi punya perkembangan makna sehingga yang aslinya cuma tentang buta huruf gitu, nggak bisa baca itu jadi lebih kompleks lagi. Dan numerasi itu nasibnya juga hampir mirip gitu, asalnya dari Latin gitu, numerus number artinya angka, dan dia punya akar proto Indo European
yang artinya sebenarnya adalah membagi, to divide ya, mendistribusikan atau mengalokasikan. Nah, jadi eh, kalau nggak salah ada Ognet Yunaninya nomos gitu. Nomos tuh kalau nggak salah hukum distribusi atau bagaimana gitu. Nah, kata numerasinya sendiri dalam kosakata bahasa Inggris, leksikon orang bahasa Inggris, itu munculnya baru 1959 sebagai apa ya, counterpartnya dari literasi. Jadi ini semacam sosiopolitik bahasa gitu ya. Jadi mereka kita perlu sesuatu untuk menggambarkan. Jadi yang tadinya cuma nggak bisa baca tulis terus nggak bisa berhitung gitu, itu istilahnya apa gitu. Jadi di laporan Crowther Report gitu kalau nggak salah namanya Sir Jeffrey Crowther 1959, dia bilang ini harus ada nih gerakan numerasi gitu ya, numerasi, dan butuh kata untuk mengekspresikan itu sebagai padanan atau temannya mungkin ya, mirror image of literacy. Nah, nasibnya sama dengan saudaranya yang lebih tua gitu ya. Numerasi pada akhirnya berkembang juga maknanya. Orang memaknai yang tadinya cuman permasalahan apa eh, kondisi bahwa dia bisa berhitung atau tidak, karena numerus dikasih akhiran atia gitu ya, numerus atia gitu kan, numer itu kan dari atia itu kan kondisi keadaan. Jadi bisa berhitung atau tidak, bisa membaca atau tidak gitu. Itu kayak eh, privasi, kata-kata lain yang pakai akhiran atia ya, esi itu kayak privasi itu kan eh, privat atau tidak itu ya, kondisinya ya, kondisi lah akhiran SIS itu gitu. Nah, kalau kita bandingkan kemudian secara definisi gitu, itu kita bisa melihat sebenarnya padanan. Kalau teman saya bilangnya numerasi itu bagian dari literasi, kalau saya lihatnya ya secara sejarah mereka sebenarnya sepadan, dan numerasi memang lahir belakangan gitu ya. Lebih dulu lahir literasinya daripada numerasinya gitu. Secara sejarah bahasa ya. Nah, kalau kita bandingkan definisinya literasi, saya baca ya, kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, dan menggunakan bahan cetak atau tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Hal ini, literasi itu memungkinkan individu memecahkan masalah, mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan atau potensi, dan berpartisipasi penuh dalam komunitas atau masyarakat yang luas. Sedangkan di numerasi juga sama, ada kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan angka. Numerasi terkait dengan kepercayaan diri dan keterampilan untuk menggunakan matematika dasar dalam situasi kehidupan nyata, menghasilkan data, memecahkan masalah sama ya, dan membuat keputusan berdasarkan penalaran logis. Jadi ada dua hal yang sama, kemampuan memahami dan memecahkan masalah. Bedanya objeknya ya, yang satu bahan cetak atau tertulis, yang satunya angka. Well, boleh dibilang angka mungkin subsetnya bahan cetak, itu mungkin karena istilahnya objeknya kan angka itu yang akhirnya kan dicetak juga ya. Dan bahan cetak itu terkait angka, terkait huruf, terkait simbol-simbol yang lain yang mungkin ya kita perlu ngerti itu. Jadi literasinya akhirnya domainnya lebih luas dari numerasi gitu. Nah, tapi yang saya ingin highlight di sini sebenarnya kata ini, kata paham. Gitu. Jadi dua-duanya itu tentang kemampuan memahami dan memecahkan masalah. Kalau problem solving kan kita ngerti ya, cuman kalau dilihat dari kata pahamnya itu sendiri, memahami itu kan kita menyerapnya dari Arab. Nah, Arab paham, paham dari Arab. Nah, kalau dari asal kata etimologi paham itu maknanya sebenarnya
mencapai esensinya atau mencapai intinya gitu, atau menangkap makna tersembunyi di balik sesuatu yang terlihat gitu ya. Jadi faham itu eh, ya ngerti, mengerti atau paham itu ya kayak begitu. Jadi kita bisa ngerti esensinya apa. Nah ini kalau dibandingkan secara pemaknaan semantik dengan yang lain, misalnya orang yang paham tuh namanya fahim gitu ya. Itu sebenarnya masih masih yang paling dasar aslinya. Memahami itu, ngerti esensinya itu yang paling dasar. Kalau yang lebih tinggi lagi alim. Nah, alim itu kan orang yang memiliki ilmu gitu ya. Itu tuntutannya dia ensiklopedik gitu. Jadi ngerti detail-detailnya macam-macam tuh ngerti. Itu namanya alim. Belum lagi nanti kalau namanya arif gitu ya. Arif itu kan makrifat, arif gitu. Jadi fahim, alim, arif itu kan tahapan. Makrifat itu udah ngerti betul karena dia secara apa ya istilahnya empirik sudah berkali-kali mengalami gitu ya. Arif itu jadi dia ngerti betul sampai nook and cranny-nya, sampai apa, kalau basically aku ngerti kota Jakarta karena sering ke Jakarta dan ngerti jalan-jalan tikusnya, itu namanya arif gitu ya. Nah paham itu sebenarnya apa ya, tuntutannya paling dasar sekali, sehingga literasi dan numerasi gitu ketika dijadikan program nasional tuh sebenarnya yang dituntut ya basic gitu ya, walaupun dia ngerti esensi itu basisnya kan ya. Jadi kalau kalau kita ngerti dasarnya, fondasinya, ya udah ngertinya di situ aja. Nah nanti itu akan menjadi bekal untuk kita memecahkan masalah kan gitu. Jadi kalau ngerti fondasinya, kita jadi lebih bisa berpikir kritis dan sebagainya kayak tadi ya, mengambil keputusan. Dan kalau apa namanya istilahnya apa, bisa ngerti, punya punya keterampilan kan, basically tadi numerasi sama literasi itu keterampilan kemampuan untuk memahami itu kapasitas kognitif gitu kan ya. Jadi yang terkait dengan yang satu teks, yang satu angka gitu kan basically. Jadi bagi saya literasi dan numerasi itu ya dua sisi dari sebuah koin yang sama sebenarnya. Jadi ini adalah landasan dari basis yang paling dasar sebenarnya, ini low floor-nya gitu ya. Syarat yang paling dasar supaya masyarakatnya itu bisa berfungsi dengan baik gitu. Orang bisa berpartisipasi dalam masyarakat, dalam apa istilahnya, kalau pakai sistem demokrasi ya berpartisipasi secara demokratik gitu. Kalau mereka literate dan juga ngerti angka gitu. Jadi nggak mudah tertipu oleh angka karena mereka punya kepercayaan diri mengolah angka, menginterpretasikan, ngerti mana yang bohongan, mana yang enggak pakai angka-angka itu ya. Jadi ya numerasi sejauh itu gitu. Jadi tapi itu pun sebenarnya tidak sampai alim, tidak sampai arif gitu ya. Paham gitu, paham aja gitu. Jadi itu basisnya gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk Petrikor kali ini. Sampai jumpa di Petrikor yang selanjutnya. Bye bye.